Bikin mobil. Hey, it's me. Halo semua. Halo. 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 Hai. Nama saya Ciesya Alfiradina. Nama saya Tamar Rizky Fitriani. Nama saya Ebera Putayenting dengan Saya Andres Kesi. saya Raffles Sami Ponza. Nama saya Intan Laila Syafri dari program studi Teknik Lingkungan. Prodi Teknik Lingkungan. Dari Prodi Teknik Lingkungan. Dari program studi Teknik Lingkungan. Dari Prodi Teknik Lingkungan. Dari Prodi Teknik Research Based Learning kelompok 2 TPB 51 tahun 2023 yang berjudul Penerapan Motor Listrik Sederhana Menggunakan Prinsip Gaya Lorentz. Yuk kenalan sama kelompok 2, let's go! Di sini kami terdiri dari 6 orang, saya sendiri Intan Laila Syafitri beserta 5 teman saya yaitu Ciesya Alfiradina, Epin Replita Ginting, Raffles Ami Poza, Tamara Rizky Fitriani, dan Azara Sukesi. Tujuan percobaan, yang pertama untuk mengetahui bagaimana gaya Lorentz dapat terjadi dalam penerapan motor listrik pada mobil mainan. Yang kedua, untuk mengetahui gaya Lorentz yang bekerja dalam perantara arus terbuka kawat listrik berarus. Yang terakhir, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Dasar 2 pada semester genap ini. Apa itu Research Based Learning? Research Based Learning atau biasa disingkat dengan RBL memiliki artian pembelajaran berbasiskan penelitian merupakan metode pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa tidak hanya pandai dalam hal teoritis, tapi juga terampil dalam hal yang praktis. Konsep RBL ini adalah suatu metode pembelajaran baru yang memperkaya mahasiswa dengan berbagai pengalaman dan riset. Diharapkan memang RBL ini bukan hanya meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga meningkatkan motivasi, pembelajaran aktif, dan pengembangan kemampuan, seperti analisa kritis, kerjasama tim, manajemen waktu, dan sumber daya. Sejarah hukum Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Dia adalah seorang fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel Fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Pada 1878, dia menjadi guru besar fisika teoritis di Leiden yang merupakan tempat kerja pertamanya. Dia mengemukakan bahwa pemancaran cahaya oleh atom dan berbagai gejala optik dapat dirunut ke gerak dan interaksi energi atom. Definisi gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Perlu diingat bahwa arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Prinsip gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz adalah di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Konsep gaya Lorentz tidak menimbulkan arah acak, namun memiliki pola dan arah tegak lurus dari arah kuat arus listrik atau I dan magnetik B, maka arahnya akan sejalur dengan arah medan magnet. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya elektrik, diantaranya yang pertama yaitu besar arus listrik atau I, yang kedua kuat medan magnet atau B, dan yang ketiga yaitu panjang penghantar atau I. Tentukan arah gaya Lorentz. Yang pertama yaitu gaya Lorentz di kawat berarus. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, akan terjadi gaya magnetik yang maksimal. Dengan kata lain, agar gaya magnetik dapat terbentuk secara maksimal, medan magnet harus dikondisikan tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Yang kedua, gaya Lorentz di kawat sejajar yang memiliki arus listrik. Pada saat ada dua buah kawat yang memiliki panjang I, kemudian dialiri arus listrik sebesar I, dan kedua kawat tersebut diletakkan pada medan magnetik sebesar B, akan terjadi gaya magnetik. Gaya elektrik yang terjadi adalah tarik-menarik maupun tolak-menolak bergantung kepada arah arus listrik yang berasal dari masing-masing kawat. Ketika kedua kawat tersebut mempunyai arus yang sama atau searah, akan terjadi gaya tarik-menarik
Sebaliknya, ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang berlawanan, akan timbul gaya tolak-menolak atau saling berlawanan. Yang ketiga yaitu gaya Lorentz muatan bergerak di dalam medan magnet. Untuk arah pada gaya Lorentz yang satu ini adalah tegak lurus dengan arah di medan magnet serta arah kecepatan benda. Arah gaya ini akan bergantung pada muatan partikelnya. Perhatikan gambar di samping sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jika muatan Q memiliki nilai positif, maka arah V sejajar dengan I. Sementara itu, jika muatan Q bernilai negatif, V akan berlawanan dengan I. Hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya yang bekerja pada motor listrik. Untuk gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Motor listrik merupakan alat yang dapat mengubah sebuah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dapat terjadi dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet atau elektromagnet. Kutub dari magnet yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub tidak sejenis akan tarik-menarik. Maka dapat menghasilkan gerakan apabila ditempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet lain pada suatu kedudukan yang tepat. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan pada medan magnet, dapat menghasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik untuk menggerakkan batang yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Cara kerja motor listrik. Kerja motor listrik yang digunakan adalah arus DC yang menggunakan elektromagnet dari utara ke kutub selatan. Sementara itu, kumparan ke arah sebaliknya mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor listrik secara umum sama, yaitu arus listrik dalam magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Apa yang membuat motor listrik berputar? Kumparan dalam motor listrik dapat berputar karena pengaruh gaya magnet yang dialami kumparan. Pada proses kali ini adalah kami akan merakit variasi lilitan yang terdapat pada dinamo. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada lem tembak, ada voltmeter, ada lakban, solder, gunting, timah, tutup botol bekas, cutter, dinamo, kabel penghubung, baterai, gear, kabel. Posisi dinamo harus diletakkan dekat dengan gear pada bagian ban supaya mobil dapat berjalan. Jika dinamo dan bagian gear pada ban memiliki celah, akan berpengaruh pada gerak mobil yang akan menyebabkan mobil tidak akan bergerak.
pada bagian ini adalah alat pembanding yang telah kami buat dengan parameter lain, yaitu baterai yang disusun secara seri, yang dimana jumlah pada baterai alat ini lebih dari 1. Sedangkan pada alat ini adalah alat pembanding, yaitu alat pertama yang kami buat dengan menggunakan 1 baterai dan jumlah lilitan yang divariasikan. Baik, di sini saya akan menguji kecepatan berdasarkan waktu menggunakan stopwatch pada mobil pertama. Didapatkan hasil pada percobaan mobil pertama, yaitu dapat menempuh jarak 240 cm dalam waktu 10 detik. Kemudian saya akan menguji mobil kedua dengan cara yang sama untuk perbandingan parameter lainnya. Didapatkan hasil pada percobaan kedua sebagai parameter kedua dengan baterai yang disusun secara seri. Didapatkan hasil dapat menempuh jarak 400 cm dalam waktu 3,34 detik. Berikut adalah perbandingan alat versi lama dan versi terbaru. Berikut adalah tabel hasil perbandingan dua parameter percobaan pada penerapan gaya Lorentz dengan prinsip motor listrik pada mobil mainan. Pada percobaan kali ini kami menggunakan dua parameter pembanding, yaitu yang pertama ada dengan variasi jumlah lilitan dan yang satu lagi ada jumlah baterai yang disusun secara seri. Pada tabel satu percobaan dengan variasi jumlah lilitan dapat dilihat bahwa variasi lilitannya terdapat dua variasi, yaitu ada 300 dan 390 lilitan. Dan yang di tabel satu lagi terdapat variasi baterai yang dimana jumlah baterai tersebut terdapat dua baterai yang disusun secara seri, dan inilah hasil dari percobaan yang kami lakukan. Baik, selanjutnya ada hubungan antara penerapan gaya Lorentz dengan prinsip kerja motor listrik pada mobil mainan dan sekaligus pembahasan alat. Pada alat yang kami buat yaitu mobil mainan yang memiliki hubungan gaya Lorentz dengan prinsip kerja motor listrik pada bagian penggerak atau penjalan pada mobil, yaitu rodanya. Kami menggunakan dinamo dengan jumlah lilitan yang telah divariasikan. Pada awalnya dinamo memiliki 3 kumparan, di mana satu kumparan mempunyai 100 lilitan tembaga, hingga total 3 kumparan 300 lilitan. Setelah kami variasikan, satu kumparan menjadi 130 lilitan, sehingga 3 kumparan terdapat 390 lilitan. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan sumber arus DC berupa baterai dan dinamo, yang dimana dinamo tersebut terdapat kumparan dan medan magnet yang dalam badan dinamo yang dialiri oleh sumber listrik berupa baterai dan kabel penghubung, serta saklar sehingga alat dapat berjalan dibantu dengan 4 buah roda yang dipasang dengan gir plastik dan juga bantuan sedotan pada batang penghubung antar rodanya supaya dapat berputar. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa kejadian tersebut sangat memiliki korelasi antara penerapan gaya Lorentz dengan prinsip kerja motor listrik pada mobil mainan yang diciptakan pada kali ini. Untuk kelebihan dan kekurangan dalam alat, kelebihannya yaitu 1. Bahan-bahan mudah ditemui di kehidupan sehari-hari. 2. Cukup mudah dalam melakukan perakitan dan pengaplikasian materi. 3. Memiliki kecepatan yang cukup besar. 4. Memiliki harga bahan yang terjangkau. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu 1. Memiliki kecepatan yang cukup besar tapi sulit dikendalikan arahnya. 2. Bahan yang digunakan sangat rentan sehingga mobil mainan yang dirakit cepat rusak apabila digunakan secara keras atau tidak secara perlahan. Saran pengembangan dan analisa alat di masa yang akan datang. 1. Melakukan perubahan kecepatan atau percepatan dengan membuat variasi pada faktor pengontrol berupa faktor lilitan berdasarkan sumber, baterai, kuat kabel, dan kualitas dinamo. 2. Dapat dilengkapi alat pemudah pemakaian dengan satu device remote yang merupakan transmitter pemancar yang digunakan untuk mengontrol mobil mainan. Contohnya yaitu 1. Motor listrik sederhana dapat digunakan sebagai sarana eksperimen untuk pengamatan arah gaya magnetik dengan hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah gaya magnetik. 2. Pada percobaan ketika kutub negatif baterai dengan sisi magnet terhubung oleh kabel, magnet akan berputar menjadi sebuah motor listrik sederhana. 3. Semakin besar tegangan listrik yang diberikan terhadap motor listrik, maka putaran motor listrik tersebut semakin cepat. 4. Semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka torsi tenaga yang dihasilkan motor listrik lebih besar tetapi kecepatan menurun, sehingga berpengaruh pada kinerja mesin yaitu menjadi panas, begitu juga sebaliknya.